Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dengan Ibu Siti Hana Paujiah. Nah, mohon maaf untuk pembelajaran pada hari ini kita laksanakan dengan pembelajaran daring atau online. Nah, untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan kita berdoa bersama-sama untuk memulai pembelajaran, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita berikan kepada orang lain atau kita bisa sharing dengan teman-teman. Nah, selanjutnya Ibu mau tahu nih siapa saja yang hadir pada pembelajaran hari ini walaupun online, tapi kalian harus tetap belajar ya. Nah, untuk mengetahui kehadiran kalian bisa komen video ini, tuliskan hadir. Oke, siap? Baik. Nah, untuk yang tidak mengikuti pembelajaran pada hari ini, bisa hubungi ibu. Wali orang tua kalian bisa menghubungi ibu kenapa kalian tidak bisa hadir untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik. Sebelumnya ibu mau tanya, sekarang kita akan belajar mata pelajaran apa? Ada yang tahu? Baik, sekarang kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, tapi kemarin kan kita ada yang tahu tidak? Minggu kemarin kita belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam itu tentang materi apa? Nah, minggu kemarin kita telah belajar tentang tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, sebelum kita memasuki materi yang selanjutnya, Ibu mau mengulas dulu nih pembelajaran yang minggu kemarin. Ada yang masih ingat tidak dari materi tradisi masyarakat Arab sebelum Islam? Nah, jadi tradisi masyarakat Arab sebelum Islam itu terdapat golongan Arab yang terdiri dari 3 golongan. Yang pertama golongan Arab Al-Baidah, kemudian golongan Arab Al-Aribah, dan terakhir golongan Arab Al-Musta'ribah. Nah, Ibu mau tanya atau kalian jawab di rumah masing-masing. Nabi Muhammad SAW termasuk kepada golongan mana? Betul. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW termasuk ke golongan Al-Musta'ribah. Selanjutnya, dari kebiasaan buruk tradisi masyarakat Arab sebelum masuk Islam, apa aja? Betul, menyembah berhala, kemudian malaikat, dewa, dan jin. Selanjutnya ada satu lagi nih, apa kebiasaan buruk dari bangsa Arab ini? Nah, kebiasaan bangsa Arab yang kedua yaitu percaya pada tahayul dan hantu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu adalah kebiasaan buruk dari masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, selanjutnya dari sisi kebiasaan buruknya itu, bangsa Arab sebelum mengenal Islam juga memiliki sifat baik. Ada yang tahu tidak sifat baik dari bangsa Arab sebelum mengenal Islam? Betul. Bangsa Arab sebelum mengenal Islam sudah memiliki sifat baik yaitu dermawan. Kemudian yang terakhir, Ibu mau tanya, kebudayaan apa yang paling menonjol dari bangsa Arab sebelum mengenal Islam? Ayo jawab di rumahnya apa?
Nah, betul. Jadi yang paling menonjol dari kebudayaan bangsa Arab sebelum mengenal Islam itu terdapat di bidang sastra, yaitu lebih ke syair Arab. Nah, selanjutnya setelah Ibu mengulas materi minggu kemarin, tujuan pembelajaran pada hari ini kalian itu harus melakukan kegiatan pengamatan sehingga kalian dapat memahami tentang mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, jadi materi pada hari ini yaitu tentang memahami mata pencaharian masyarakat Arab sebelum mengenal Islam. Yang kedua, setelah Ibu menjelaskan, nanti Ibu ada sedikit kuis yang kita jawab bersama-sama, dan juga Ibu nanti ada kasih tugas ya buat penguatan materi pada hari ini. Nah, jadi dari kegiatan tersebut kalian dapat mengorganisasikan informasi tentang mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam dengan tepat. Baik, sekarang sebelum ke materi, Ibu ada informasi. Jadi, siapa yang benar atau mengikuti pembelajaran pada hari ini, Ibu akan kasih reward nanti saat kita bertatap muka di kelas. Dan bagi yang kurang aktif, Ibu ada sedikit hukuman. Nah, mungkin itu kontrak belajar untuk hari ini. Selanjutnya kita masuk ke materi. Jadi tadi materinya yaitu tentang mata pencaharian masyarakat Arab sebelum mengenal Islam. Nah, sebelum cahaya Islam menerangi jazirah Arab, bangsa Arab itu terbagi menjadi dua wilayah. Nah, yang pertama ada masyarakat Baduy yang berada di kampung atau pedesaan. Jadi, jazirah Arab itu terbagi dua bagian. Ada yang di pedesaan, kemudian ada yang di perkotaan. Nah, masyarakat Arab yang berada di pedesaan itu disebut dengan orang Arab Baduy. Kemudian, lalu Bu, kalau misalkan masyarakat Arab yang berada di perkotaan disebutnya warga apa atau Arab apa, Bu? Nah, jadi yang berada di perkotaan itu disebutnya sebagai Arab Hadori. Ingat-ingat ya, jadi jazirah Arab itu terbagi menjadi dua wilayah, yaitu di pedesaan, kemudian di perkotaan. Lalu yang disebut warga yang berada di pedesaan disebut suku Arab atau orang Arab Baduy. Kemudian orang yang berada di perkotaan disebut orang Arab Hadori. Nah, kan Bu, kita di sini akan belajar tentang mata pencaharian masyarakat Arab sebelum mengenal Islam. Nah, sebelum ke sana, Ibu ada sedikit penjelasan. Tadi sudah Ibu jelaskan jazirah Arab itu menjadi dua wilayah. Selanjutnya, untuk bertahan hidup, warga Arab Baduy menggantungkan sumber kehidupannya dengan beternak dan bertani. Nah, ini sudah termasuk ke mata pencahariannya. Jadi, orang Arab Baduy untuk memenuhi kehidupannya, mereka bekerja untuk memenuhi sumber kehidupannya itu dengan beternak dan bertani. Kemudian, mereka hidup secara nomaden atau berpindah-pindah sambil mengiring ternak mereka menuju daerah yang curah hujannya tinggi atau ke padang rumput. Jadi mereka itu hidupnya berpindah-pindah untuk mengiring ternak mereka agar bisa makan. Nah, mereka mengiring ternaknya itu ke daerah yang curah hujannya cukup tinggi atau ke padang rumput. Nah, selanjutnya mereka mengonsumsi daging dan susu hasil ternak, kemudian membuat pakaian, kemah, dan perabotan dari wol atau dari bulu domba, serta menjualnya jika keperluan pribadi dan keluarganya sudah terpenuhi.
Nah, untuk mengukur taraf kekayaan seorang warga Baduy, maka hitunglah jumlah hewan yang mereka miliki. Jadi, kalau kita ingin tahu orang Arab yang berada di pedesaan eh, kaya, maka kita lihat dari jumlah ternaknya. Kita langsung saja membahas tentang mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Tadi sudah disebutkan bahwa orang Arab Baduy itu sumber kehidupannya dengan cara beternak dan bertani. Nah, kita akan bahas tentang beternak. Beternak merupakan sumber kehidupan bagi Arab Baduy. Mereka berpindah-pindah mengiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau padang rumput. Kemudian mereka mengonsumsi daging dan susu dari ternaknya serta membuat pakaian dari bulu domba. Nah, jika telah terpenuhi kebutuhannya, mereka menjualnya kepada orang lain. Jadi di sini juga mereka selain beternak juga mereka juga melakukan kegiatan berniaga atau berdagang. Jadi sebenarnya bisa disebutkan bahwa orang Arab Baduy juga untuk memenuhi kehidupannya berarti beternak, bertani, kemudian berdagang. Selanjutnya, selain Arab Baduy, sebagian masyarakat perkotaan yang menjadikan beternak sebagai sumber penghidupan ada yang jadi begini. Selain Arab Baduy juga masyarakat perkotaan juga melakukan beternak untuk menghidupi kehidupannya. Jadi tidak hanya masyarakat Arab Baduy atau yang berada di pedesaan saja yang melakukan beternak, tetapi masyarakat yang berada di perkotaan juga melakukan kegiatan beternak untuk menghidupi kehidupannya. Kemudian ada yang menjadi pengembala ternak milik sendiri, jadi mereka beternak dengan hewan yang mereka miliki. Tetapi ada juga yang mengembala ternak orang lain, jadi hewannya punya hewan orang lain. Seperti kisah Nabi Muhammad SAW ketika tinggal di Badisaan, beliau seorang pengembala kambing. Begitu juga Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud dan lain-lain. Nah, tadi kan sudah membahas tentang bertani. Berternak. Nah, sekarang yang kedua itu ada mata pencaharian dengan cara bertani. Nah, jadi di Jazirah Arab itu sebagian besar wilayahnya atau daerahnya berupa padang pasir yang begitu luas. Nah, keadaan di padang pasir itu sangat panas dan gersam. Nah, pasti di padang pasir tidak akan terdapat pohon-pohon. Tetapi ada juga sebagian di Jazirah Arab yang tanahnya subur. Nah, lahan yang subur itu terletak di lembah-lembah yang terdapat oase atau mata air. Nah, dan sering turun hujan. Nah, suku Arab yang mendiami lembah yang subur itu mempunyai mata pencaharian dengan bertani atau sebagai petani. Nah, tanah pertanian mereka antara lain yang mereka tanam yaitu seperti sayuran dan buah-buahan. Kemudian hasil pertanian itu juga mereka jual ke perkotaan seperti Makkah dan Madinah. Selanjutnya di masyarakat perkotaan juga yang tinggal di daerah yang subur seperti di Yaman, Thaif, kemudian Madinah, Najd, dan Khaybar atau yang lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupannya pada pertanian atau dengan bercocok tanam. Nah, meskipun wilayah Arab dikelilingi lautan yang ketiga sisi dengan lautan pada ketiga sisinya, namun wilayah ini nyaris tidak mempunyai sungai. Ya, jika ada pun hanyalah sungai kecil yang tidak berfungsi sebagai sarana pelayaran. Nah,
Andaikan cukup curah hujan juga, sudah dipastikan wilayah ini sangat subur untuk menghasilkan seperti kopi, kemudian kurma, gandum, dan buah-buahan lainnya. Nah, jadi kita bahas sedikit ya. Jadi di pedesaan juga masyarakat yang tinggal di daerah lembah atau tanahnya subur, mereka menggantungkan kehidupannya dengan cara bertani atau sebagai seorang petani. Nah, hasil dari tanaman pertanian tersebut mereka jual ke perkotaan seperti ke Madinah dan Makkah. Nah, tanaman yang mereka tanam yaitu seperti sayuran dan buah-buahan. Tetapi tidak hanya masyarakat pedesaan saja, tetapi orang perkotaan juga yang tinggalnya di daerah yang subur, mereka juga melakukan bercocok tanam atau bertani. Nah, seperti di Yaman, kemudian Thaif, ada Madinah, nah dan Khaybar atau yang lainnya. Selanjutnya ya, tadi kan disebutkan bahwa yang cukup curah hujan dipastikan wilayah itu sangat subur menghasilkan kopi, kurma, gandum, dan buah-buahan. Nah, dari keempat tersebut, kurma merupakan tanaman primadona di wilayah Arab. Pasti sudah tahu kan kalau kurma di daerah Arab pasti menjadi primadona. Selanjutnya, selain buahnya yang dimanfaatkan, ada pohonnya juga bisa dimanfaatkan. Nah, contohnya pohon kurma sendiri di tanah Arab memiliki banyak kegunaan, seperti buahnya merupakan makanan tetap masyarakat Arab, kemudian bijinya sebagai persediaan untuk makanan unta, lalu sarinya yang dicampurkan dengan susu merupakan minuman yang khas bagi masyarakat Baduy. Jadi, sari dari si kurma tersebut itu dijadikan minuman yang khas bagi orang Baduy, yaitu orang pedesaan Arab. Nah, selain itu juga batang kayunya dari pohon kurma juga digunakan sebagai bahan bakar untuk keperluan memasak. Selain itu juga daunnya pun digunakan untuk membuat atap rumah. Lalu serabut pada dahannya juga digunakan sebagai tali tambang. Jadi pohon kurma itu memiliki berbagai banyak manfaat, dari mulai daunnya, kemudian batangnya, buahnya, kemudian sari patinya juga dari buah kurma dimanfaatkan. Masya Allah sekali ya, ternyata buah kurma itu, pohon kurma menghasilkan banyak manfaat. Nah, sekilas tentang daerah yang berada di perkotaan yang daerahnya subur. Yaman merupakan wilayah tersubur di Jazirah Arab yang menghasilkan gandum dan kopi. Nah, pertanian mereka menggunakan sistem tada hujan, sedangkan jagung dan padi tumbuh subur di wilayah Oman. Sedangkan di Hadratul Maut dan Mahra utamanya menghasilkan palawija. Nah, kemudian dari hasil-hasil pertanian inilah yang menjadikan komoditas perdagangan di Arabia. Jadi hasil dari pertanian juga mereka didagangkan kembali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang terakhir, tadi sudah disebutkan bahwa ada beternak, kemudian bertani, dan ibu tadi juga sudah menyebutkan ada berniaga atau berdagang. Jadi yang ketiga adalah berniaga atau berdagang. Nah, kebanyakan melakukan berniaga berdagang ini dilakukan oleh masyarakat perkotaan, yaitu suku Arab Hadori atau orang Arab perkotaan, seperti di kota Makkah dan Madinah. Nah, mayoritas mereka bekerja sebagai pedagang. Perdagangan di kota Makkah dan Madinah pada zaman jahiliyah juga sudah dilakukan dan termasuk perdagangan yang maju. Kemudian mereka berdagang bahkan sampai ke luar negeri. Jadi tidak hanya di wilayah Makkah dan Madinah saja, mereka melakukan berdagang keluar wilayah
Makkah dan Madinah, seperti ke luar negeri. Nah, mereka biasanya berdagang dengan menggunakan unta atau berjalan kaki. Lalu kemudian tadi kan Ibu sudah menyebutkan mereka berdagang itu dengan naik unta, kemudian berjalan kaki, dan ada pula yang dengan menaiki kuda. Nah, adapun negeri yang mereka tuju, karena mereka tidak hanya berdagang di wilayah Makkah dan Madinah saja, mereka berdagang ke wilayah Syam, kemudian ke Yaman, Persia, Habsi, dan Mesir. Jadi, tujuan negara mereka itu ada 5. Yang pertama, Syria atau Syam, kedua Yaman, ketiga Persia, keempat Habsi, dan kelima Mesir. Nah, negeri-negeri ini sangat jauh dari Makkah. Mereka harus menggunakan unta atau kuda untuk menuju ke kota sana atau ke negara sana. Karena mereka harus melewati padang pasir yang begitu luas selama berhari-hari. Nah, biasanya mereka melakukan perjalanan untuk berdagang ini secara rombongan, karena untuk menghindari perampok saat di perjalanan. Nah, kemudian rombongan pedagang itu disebutnya kafilah. Jadi Ibu sebutkan lagi, rombongan pedagang itu disebutnya kafilah. Nah, mereka pergi berdagang berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Mungkin sampai di sini penjelasan materi dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan memberikan kuis tentang materi yang sudah kita bahas. Nah, Ibu nanti akan tampilkan kuis atau tebak kata yang kita akan jawab bersama-sama. Berikut soal tebak kata. Kalian perhatikan jumlah kolom yang harus kalian jawab. Untuk soal pertama, sebutan untuk suku Arab yang berasal dari pedesaan adalah. Kemudian yang kedua, sebutan untuk suku Arab yang tinggal di perkotaan adalah. Yang ketiga, tanaman yang menjadi primadona di wilayah Arab adalah. Yang keempat, rombongan pedagang disebut. Dan yang kelima, salah satu hewan yang orang Arab pelihara adalah hewan. Nah, baik, berikut jawaban dari hasil tebak kata yang telah kita jawab bersama-sama. Yang pertama, sebutan untuk suku Arab yang berasal dari pedesaan disebut suku Badawi. Kemudian, sebutan untuk suku Arab yang tinggal di perkotaan adalah suku Hadori. Yang ketiga, tanaman yang menjadi primadona di wilayah Arab adalah kurma. Nah, yang keempat, rombongan pedagang disebut sebagai kafilah. Dan yang terakhir adalah salah satu hewan yang orang Arab pelihara adalah hewan unta. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan pekerjaan rumah untuk kalian kerjakan di rumah bersama dengan orang tua kalian. Ini adalah soal yang harus kalian kerjakan. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengulas tentang materi yang sudah tadi Ibu jelaskan. Nah, tadi juga kan dalam tebak kata sudah ada beberapa yang Ibu jelaskan, tapi Ibu masukkan lagi ke dalam tebak kata. Nah, itu bertujuan agar kalian lebih mengingat lagi materi yang Ibu jelaskan, dan berarti jika kalian bisa menjawab berarti kalian fokus dalam belajar. Nah, jadi dari materi mata pencarian masyarakat Arab sebelum Islam itu
terdapat dua warga, dibagi menjadi dua warga, yaitu warga Arab Baduy dan kemudian warga Arab Hadori. Nah, seperti ini. Ini termasuk warga Arab Baduy atau masyarakat yang berada di pedesaan. Nah, mereka bermata pencaharian dengan cara beternak untuk menyambung kehidupannya, kemudian dan melakukan bertani. Nah, kemudian tadi kan yang kedua itu ada warga Arab Hadori yang berada di perkotaan. Nah, mereka itu kebanyakan melakukan berniaga atau berdagang karena sebelum masyarakat sebelum mengenal Islam itu atau pada zaman jahiliyah mereka melakukan berdagang karena perdagangan mereka itu sangat maju. Nah, perdagangan ini terdapat di wilayah Makkah serta Madinah. Kemudian mereka juga di perkotaan melakukan kegiatan bertani. Nah, dalam kegiatan bertani di masyarakat perkotaan terdapat di beberapa wilayah, di antaranya ada Thaif, kemudian Madinah, kemudian Makkah dan Yaman. Nah, mungkin pembahasan pada hari ini dicukupkan sekian. Nah, Ibu nanti akan menge-share tugas untuk kalian kerjakan di rumah bersama dengan orang tua kalian dengan dibimbing. Kemudian Ibu memberikan sedikit motivasi, tetaplah belajar walaupun dalam keadaan apapun, tetap semangat biar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Amin. Nah, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.